Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Nuraini, dan yang saya sayangi dan saya banggakan adalah teman-teman semua. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita masih bisa melakukan pelajaran daring online. Dan tak lupa pula kita mengucapkan sholawat berkat salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak salawat kita termasuk umat yang diambil masyarakat. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, saya dari kelompok 1. Sebelum kami memulai untuk menjelaskan materi perkembangan demokrasi pada masa revolusi, sebaiknya kami akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri 1, saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Selvi Aulia, saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri, saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rizky Pani dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustino Prayogi, saya dari kelompok 1. Sejarah perkembangan demokratis Pancasila pada masa revolusi 1945 sampai 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal itu terlihat pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah mengeluarkan Makluman Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Muhammad Yamin dengan beraninya memasukkan asas pri kerakyatan dalam usulan dasar negara Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno dengan penuh keyakinan memasukkan asas mufakat atau demokrasi dalam usulannya tentang dasar negara Indonesia merdeka yang kemudian diberi nama Pancasila. Keyakinan mereka yang sangat besar tersebut timbul karena dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka. Mereka percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya ras yang mendukung Revolusi Kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat, tetapi fungsinya yang paling utama adalah ikut serta menanamkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan
semangat anti penjajahan. Karena keadaan yang tidak mengizinkan, pemilihan umum belum dapat dilaksanakan sekalipun. Hal ini tidak menjadi salah satu adegan politik utama. Semenjak dikeluarkannya makluman Wakil Presiden nomor X 3 November 1945 yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik, perkembangan demokrasi dalam masa revolusi dan demokrasi parlementer dicirikan oleh distribusi kekuasaan yang khas. Presiden Soekarno ditempatkan sebagai pemilik kekuasaan simbolik dan seremonial, sementara kekuasaan pemerintah yang real dimiliki oleh Perdana Menteri, Kabinet, dan Parlemen. Partai politik memainkan peranan sentral dalam kehidupan politik dan proses pemerintahan. Kompetisi antara kekuatan dan kepentingan politik mengalami masa keleluasan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Pergulatan politik ditandai oleh tarik-menarik antara partai di dalam lingkaran kekuasaan dengan kekuatan politik di luar lingkungan kekuasaan. Di luar kekuasaan, pihak kedua mencoba menarik pihak pertama keluar dari lingkungan kekuasaan. Kegiatan partisipasi politik di masa ini berjalan dengan hingar-bingar, terutama melalui saluran partai politik yang mengakomodasikan ideologi dan nilai primordialisme yang tumbuh di tengah masyarakat, namun hanya melibatkan segelintir elit politik. Dalam masa ini, yang dikecewakan dari Soekarno adalah masalah presiden yang hanya sebagai simbolik semata, begitu juga peran militer. Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintah presiden menjadi parlementer. Pada masa pemerintah revolusi kemerdekaan ini, tanggal tahun 1945 sampai dengan 1950, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode ini tersebut telah diletakkan hal-hal mendasarkan seperti 1. Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. 2. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. 3. Dengan makhluk wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia. Untuk masa-masa selanjutnya adalah sejarah kehidupan politik kita. Demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya force yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Yang pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Dan yang terakhir, dengan makluman wakil presiden. Terima kasih kepada Bu Nuraini dan teman-teman atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.